Kita sing luwih dhuwur ta. Oh, ngono ta. Wis ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqnal ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji kitab fikih mazhab Syafi'i dari kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1360 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kemarin kita sudah bahas masalah tayamum ya. Pembatal tayamum sudah selesai dan sekarang kita memasuki pembahasan terakhir dari pembahasan fikih bersuci atau fikih thaharah, yaitu pembahasan masalah haid. Ya, pembahasan masalah haid. Dan pembahasan haid ini adalah pembahasan yang dianggap oleh para fuqaha sebagai pembahasan yang cukup rumit. Ya, tapi juga bukan pembahasan yang sangat rumit, tapi ya lumayan rumit. Dan disebutkan oleh para fuqaha kenapa pembahasan ini cukup rumit. Ini sudah saya sampaikan di pembahasan atau ngaji kitab Ibanah wal Ifadhah ya. Kenapa pembahasan cukup rumit? Karena haid ini adalah pembahasan yang laki-laki tidak mengalami dan wanita tidak menanyakan. Sehingga apa? Sehingga ilmunya hilang. Ya, sehingga ilmunya apa? Hilang. Karena laki-laki yang banyak belajar, yang mudah bertanya kepada guru, itu tidak mengalami haid. Dan wanita yang dia mengalami, sedikit dari wanita itu yang belajar ilmu agama. Dan kalaupun ada yang belajar ilmu agama, gurunya kebanyakan laki-laki. Dan kalau gurunya laki-laki, wanita ini sungkan mau tanya. Karena ini berhubungan dengan masalah haid. Kan terkesan sangat sungkan kan kalau tanyanya kepada laki-laki. Kalau kepada sama wanita, insya Allah lebih bebas. Tapi kalau kepada laki-laki, terkesan sungkan. Ya, terkesan apa? Terkesan sungkan. Sehingga para ulama menyampaikan ilmu ini makin lama makin tidak difahami karena itu tadi. Karena laki-laki hanya yatasawwar fi dhihni. Jadi hanya tergambarkan saja, nggak mengalami. Ya, sedangkan wanita yang mengalami sendiri itu kadang malas bertanya atau mungkin malu untuk bertanya. Ya. Maka ini satu pembahasan yang cukup penting dan kita baca dari kitab Yaqut Nafis ini secara umum saja. Kalau mau ingin detail bisa nyimak ngaji kitab Ibanah wal Ifadhah ya. Di sudah ada secara lengkap di YouTube, bisa lihat di situ Ibanah wal Ifadhah. Sekarang kita lihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Al-haidu ya. Beliau mengatakan qala al-haidu lughatan as-sailanu. Al-haidu haid lughatan secara bahasa adalah as-sayalanu. Ya, as-sayalan dengan menfathahkan ya-nya. Ya, kadang juga ada yang membaca disukun sailan. Ada juga yang mengatakan sayalan. Wallahu ta'ala alam, tapi yang lebih fasih adalah as-sayalan. Ya-nya di fathah. Sayalan itu artinya apa? As-sayalan itu aliran. As-sayalan itu apa? Aliran. Ya. Ya. Jadi berasal dari kata sala yasilu. Sala yasilu artinya mengalir. Sala yasilu artinya apa? Mengalir. Maka hadha yahidu haidon. Hadha yahidu maknanya sala yasilu artinya mengalir.
Ya, artinya mengalir. Taib. Dan haid ini dalam bahasa Arab dia memiliki banyak nama. Haid itu dalam bahasa Arab punya banyak nama. Disebut haid. Juga kadang sebagian ada yang nyebut nifas. Ya, haid disebut nifas. Ada yang nyebut diros. Ada yang nyebut toms. Ada yang nyebut i'sar. Ada yang nyebut dhahik. Jadi bahkan para ulama ahli bahasa menyebutkan haid itu orang Arab bisa menyebut haid dengan 10 kata. Jadi kata ini maknanya ya apa? Haid. Kata ini maknanya haid. Nek wong Jawa ngarani dasa nama. Jadi satu hal tapi punya nama banyak gitu. Iki ya jenenge, iki ya jenenge, iki ya jenenge, iki ya jenenge gitu. Sampai ada 10. Ya. Sebagian para ulama membuat satu qasidah atau satu bait nazam, haidun nifasun dirasun tamsu ihsaru dhahikun iraqun firaqun tamsun ikbaru. Nah, jadi namanya banyak. Haid, nifas, diros, tams, ihsar, dhahik, iraq, firaq, tams dan ikbar. 10. Ada 10 nama. Fa'ala kulli hal. Ya. Kemudian wasyar'an dan secara syar'i, maksudnya secara syar'i berarti menurut ahli fikih. Nah, kalau tadi menurut ahli bahasa, haid itu artinya adalah aliran atau mengalir. Ya, mungkin bisa diambil kenapa kok disebut haid? Kok diambil dari kata mengalir? Karena memang haid itu adalah darah yang mengalir kan itu. Nah, kalau secara fikih apa? Secara fikih beliau mengatakan qala wasyar'an dan secara syar'i dia adalah damu jibillatin. Damu jibillatin. Nang kono di bait di dhammah di kasrah atau di fathah? Jibillah, Ustaz. Jibillah di kasrah ya? Kasrah. Iya. Maka dia damu jibillatin. Dam itu darah, jibillah itu adalah kita bahasakan normal. Jadi darah yang menunjukkan normalnya wanita. Darah normal, darah normal. Jibilah maknanya ada, ya, maksudnya ya normal. Damu jibillatin, darah normal. Yakhruju yang keluar min dari aqsa, tempat terjauh. Rahimil mar'ah, dari rahim wanita. Jadi kalau secara fikih darah haid itu adalah darah. Jadi rahim wanita kan bentuknya seperti apa sih ini ki? Seperti mangkok. Ya, seperti mangkok. Ini ya rahim wanita bentuknya loh, bentuknya kayak gini. Ya, kayak gini, terus ada kayak jalurnya gini. Jadi ada jalur jadi kayak gini. Ya, seperti ini. Nah, terus ke atas. Nah, haid itu darahnya keluar dari rahim yang paling dalam, yang ke atas. Yang jauh, bahasanya terjauh dari farji. Ya. Ala sabili sihhati. Ya, atas jalan kesehatan. Apa maksudnya atas jalan kesehatan? Maksudnya menunjukkan kesehatan reproduksi si wanita itu. Dalam artian kalau wanita itu haid, maka ya normalnya itu, dan itu menunjukkan kesehatan reproduksi apa? Wanita. Fi auqatin maksusatin, dalam waktu-waktu yang khusus. Dalam waktu-waktu khusus atau tertentu. Maka dari sini kita tahu ya, secara fikih haid itu adalah damu jibilah, darah normal. Maka ada darah yang keluar dari farji, dia bukan kondisi normal. Misalkan apa? Nifas. Dia kan bukan dalam kondisi normal. Kenapa? Karena dia keluar karena sebab habis melahirkan. Bukan dalam kondisi normal sehari-hari, enggak. Ya. Termasuk juga darah darah penyakit ya. Misalkan wanita kena penyakit istihadah dan semacamnya. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari rahim terjauh, ala sabili sihai, menunjukkan kesehatan. Ya. Fi auqatin maksusah, di waktu tertentu. Di waktu tertentu, maka ini menunjukkan ada waktu tertentu, batas-batas tertentu yang menunjukkan dia haid. Ya, yang menunjukkan apa? Dia haid. Maka kalau ada darah yang keluar terus nggak ada berhentinya,
dia bukan haid. Wanita sepanjang 1 tahun misalkan keluar darah terus, maka kita katakan dia bukan haid. Dia mengalami istihadhah. Maka di situ harus ada aturan yang nanti kita akan ketahui dari waktu-waktu tertentu tersebut. Baik. Kemudian, nah itu haid ya, itu haid. Ya, itu haid. Nah, sekarang beliau membahas pengertian. Ini beliau membahas pengertian dulu. Sekarang membahas nifas. Beliau mengatakan qala wan nifasu, adapun nifas. Nifas itu apa kalau nifas? Huwa yaitu adam, dia darah. Nifas adalah darah. Al khariju, yang keluar akibah setelah wal wiladah, persalinan. Ya. Setelah apa? Persalinan. Ya. Taib. Nah, yang dimaksud dengan wiladah, persalinan ini bukan hanya sekedar persalinan, dalam artian persalinan kan melahirkan ya. Maka di sini nanti akan menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan dia keguguran? Keguguran dalam bahasa kita tidak disebut melahirkan. Iya kan? Misalkan wanita mengeluarkan segumpal darah, terus dikatakan bahwasanya dokter mengatakan, loh ini bakal bayi. Atau misalkan dia mengeluarkan segumpal daging, dokter mengatakan ini bakal bayi. Ya. Maka ini bukan disebut melahirkan. Iya kan? Tapi mengeluarkan bakal bayi, mengeluarkan janin kan gitu, mengeluarkan janin. Nah, bagaimana kalau masalah keguguran? Maka di sini ada faedah ya. Para ulama mengatakan bahwasanya dianggap darah nifas ya, tidak dipersyaratkan yang keluar adalah bayi. Ya. Tidak dipersyaratkan yang keluar adalah bayi. Ya. Tapi yang dipersyaratkan apa? Yang keluar adalah bakal bayi. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengistilahkan nifas itu adalah akibah faraghi rahim, setelah kosongnya rahim, bukan akibal wiladah. Keumuman kitab biasanya menyebut akibal wiladah, tapi sebagian fuqaha lebih memperinci setelah kosongnya rahim. Maka kalau orang, faedah dari hal ini ya, faedah dari pengertian ini, maka masalah kalau misalkan orang itu keguguran, apakah memungkinkan atau darah yang keluar setelah keguguran, apakah dihukumi darah nifas? Jawabannya adalah iya. Orang yang keguguran, terus habis itu keluar darah, darahnya ini dihukumi apa? Apakah dihukumi darah haid atau dihukumi darah nifas? Hukumnya adalah darah nifas. Maka nanti wanita habis keguguran, terus keluar darah, terus habis itu berhenti, maka dia wajib mandi. Mandi apa? Mandi besar. Mandi besar sudah kita bahas. Dia itu mandi, salah satunya alasannya kenapa? Karena nifas. Dia wajib mandi. Nah, di masa nifas dia seperti haid. Nifas itu hadas besar. Jadi dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh dan seterusnya. Ya, taib. Fa'ala kulli hal, itu faedah ya tentang masalah nifas. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya. Awalu waktin, ya. Awalu wakti imkanil haid. Awalu pertama kali wakti imkani, waktu kemungkinan al haidi haid. Ya. Wa ghalibihi. Wa ghalibuhu afan, wa ghalibuhu, dan keumumannya, keumuman waktu, wa ghalibu wakti imkan gitu. Wa akhiruhu, dan batas terakhir atau batas terjauh dari waktu memungkinkan haid. Nah, maksudnya pembahasan ini membahas apa? Bab ini, masalah ini membahas tentang umur berapa wanita itu memungkinkan untuk haid. Karena bisa jadi ada anak umur 5 tahun, dari farjinya terus keluar darah. Kita katakan, apakah dia dihukumi sudah haid atau belum? Ya, ada anak umur yang lebih dari itu, misalkan umurnya 20 tahun, terus dia keluar darah. Apakah itu dihukumi haid atau tidak? Nah, ini pembahasan ini masuk di sini. Pembahasan itu masuk di sini. Ya, kita akan mengetahui. Maka beliau mengatakan qala awwalu waqtin, ya, waktu pertama kali
atau waktu yang paling awal. Yumkinu, yang memungkinkan, antahidha, untuk haid, fihi, di waktu itu. Siapa? Almar'atu, seorang wanita, tis'u sinin, adalah 9 tahun, qamariyatun, 9 tahun qamariyah, 9 tahun tapi ngukurnya pakai kalender hijriah atau kalender lunar, kalender bulan. Maka ngitung 9 bulan bukan pakai kalender masehi. 9 bulan sama 9 tahun. Pakai kalender apa? Hijriah. Ya. Kayaknya kalender hijriah. Ya. Takribiyah, ya. Dengan perkiraan, ya. Fa'ala kulli hal. Maka di sini ada faedah. Faedahnya apa? Kita ketahui bahwasanya umur terkecil wanita itu bisa haid adalah 9 tahun. Umur terkecil. Maka faedahnya apa? Maka faedahnya kalau ada anak perempuan mengeluarkan darah dari farjinya, tapi umurnya belum nyampe 9 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 6 tahun, terus farjinya keluar darah, maka secara fikih dia tidak dihukumi haid. Darahnya itu bukan darah haid, tapi apa? Darah fasad. Ya, darah apa? Darah fasad. Darah fasad itu berarti bukan haid, bukan nifas. Dia darah penyakit. Maka dia pertama, dia belum dihukumi balik. Dia belum dihukumi apa? Balik. Yang kedua, ya, maka dia tidak ada masalah untuk misalkan dia dilatih sholat, nggak ada masalah. Dia dilatih wudhu, nggak ada masalah. Pegang Quran, nggak ada masalah. Karena darahnya dianggap darah apa? Fasad, darah penyakit, bukan darah haid. Maka tidak berlaku hukum haid. Ini penting untuk diketahui. Engko awakmu dadi bapak, ya, ndek anak wedok, penting untuk diketahui. Faedah berikutnya qamariyatun. Nah, faedah berikutnya, masalah berikutnya. Tahun ini, ya, 9 tahun ini itu ngukurnya pakai tahun apa? Kalender apa? Pakai kalender bulan atau kalender matahari? Maka beliau mengatakan qamariyatun, pakai kalender bulan. Gampangnya kita pakai kalender hijriah, gampangnya. Karena hijriah pakai bulan, bukan pakai kalender matahari. Maka bisa jadi kalender bulan itu sudah 9 tahun. Itu sudah 9 tahun. Karena kalender bulan, kalender bulan itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Kan dia maksimal 30 hari kan. Sedangkan kalender matahari itu maksimal 31. Jadi kadang kalender bulan itu setahun, kalender matahari kurang setahun. Ya, jadi bisa lebih cepat. Jadi ngitungnya pakai apa? Ngitungnya pakai kalender rembulan. Gampangannya pakai kalender hijriah. Nah, makanya penting untuk mengetahui kalender hijriah. Kemudian beliau mengatakan qala takribiyatun. Ya. Takribiyatun, ya. Takribiyah maknanya apa? Takribiyah ini pembahasannya dawan ya. Aku sampai tak gambar nanggon Ibnu wal Ifadah. Ya. Si Mbak Ria iku ono arek Mbak ndeleki anak iku. Ya. Iku lho, gak ngerti apa ya. Barangkali. Takribiyah maksudnya apa? Takribiyah itu maksudnya adalah ini masalah. Kalau misalkan ada anak belum jangkep, belum lengkap umurnya tepat 9 tahun. Tapi sudah mau 9 tahun. Terus keluar darah. Misalkan kurang beberapa hari. Sudah mau 9 tahun, tapi belum jangkep, kurang pas 9 tahun. Maka ini bagaimana? Maka para ulama mengatakan, kalau misalkan jarak antara hari dia keluar darah dengan dia masuk tepat umur 9 tahun itu kurang dari 16 hari. Ya, maka ini dihukumi haid. Ya. 16 hari atau kurang dari 16 hari, maka dihukumi apa? Haid. Ya. Dia dimasukkan ke ranah sudah masuk 9 tahun gitu.
Jadi batasnya 16 ini, 16 hari. Ya. Kalau lebih dari itu, misalkan apa? Sakwulan kas misalkan, baru masuk 9 tahun. Maka ini dihukumi apa? Dihukumi bukan haid. Ya. Jadi hitungan itu masih belum dihukumi haid. Kemudian belum mengatakan qala wa ghalibuhu, dan keumumannya isruna sanatan 20 tahun. Umumnya wanita ya. Itu haidnya adalah umur 20 tahun umumnya. Ya, umumnya wanita haid umur 20 tahun. Ya, tapi kita sudah tahu, sampaikan bahwasanya haid ini bukan alasan satu-satunya balik. Dalam artian bisa jadi wanita belum haid tapi sudah balik. Karena balik bisa pakai haid, bisa pakai umur. Kalau pakai umur 15 tahun, maka wanita dia umur 15 tahun, kurung haid, dia sudah balik. Dia sudah balik. Nah, keumuman wanita haid itu umur 20 tahun. Ya. Wala akhiralahu, dan tidak ada batas akhirnya. Dalam artian adalah bisa jadi wanita itu tidak haid seumur hidup. Bisa jadi. Diriwayatkan dari bahwasanya Sayyidah Fatimah itu katanya beliau tidak haid, katanya, tapi wallahu alam. Ada juga mungkin 30 tahun, umur 30 baru haid, bisa jadi. Jadi nggak ada batas maksimal umur itu. Jadi ala kulli hal, umur minimal anak itu haid adalah 9 tahun, umumnya 20, dan nggak ada batas maksimal. Sekarang kita berbicara tentang masa haid. Jadi haid itu tadi kan fi waktin maksusin. Dia punya waktu tertentu. Nggak semua darah keluar langsung ini haid. Nah, ini bukan, nggak sakar PDW. Jadi ada yang wanita yang mengalami ini, lanang ini ngerungokno. Wanita yang mengalami itu dia tahu niteni kalendernya kan gitu, ada kalender haid. Nah, maka ada waktu-waktu tertentu yang seorang wanita menghukumi dengan waktu itu ini adalah haid dan ini bukan haid. Nah, dari pandangan syariat, bukan pandangan kedokteran. Kalau pandangan kedokteran mungkin berbeda dengan pandangan syariat. Karena kedokteran memandang dari kesehatan. Syariat mandang hubungannya ambil sholat, ambil poso, ambil macam-macam. Karena kulit hal, beliau mengatakan aqallul haidi, batas minimal masa haid. Wa ghalibuhu, dan umumnya. Wa aktsaruhu, dan maksimal. Nah, sekarang beliau membahas tentang apa? Masa haid. Berapa lama waktu haid itu? Darah itu keluar dari farji dan dihukumi haid berapa lama? Beliau mengatakan aqallul haid, minimal haid yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sehari semalam yang dimaksud adalah 24 jam. Maka kalau misalkan ada wanita keluar darah, misalkan siang keluar darah, akhirnya dia pakai pembalut, dipakai. Kemudian habis itu sampai akhirnya mau sholat asar dicek masih ada darah yang terus keluar. Mau sholat maghrib dicek sudah bersih. Maka ini kan darahnya nggak sampai 24 jam kan? Maka kita tidak anggap darah ini darah haid. Kita tidak anggap darah ini apa? Darah haid. Ya. Terus apa? Ini darah penyakit. Kenapa nggak nyampe? Iya, 24 jam. Kecuali kalau darah ini terputus-putus. Nah, ini pembahasannya dawa asli nih. Ya, pembahasan dawa. Tapi intinya gini, kalau misalkan wanita baru melihat darah, dalam artian dia nggak pernah haid, terus baru melihat darah, kan dihukumi haid kan? Hukum awalnya kan haid. Darah apapun hukumannya haid awalnya. Terus habis itu dia keluar darah cuma 5 jam. Habis itu berhenti. Maka dia nggak menghukumi itu darah haid. Ya, kecuali kalau hari berikutnya keluar darah lagi. Ya. Sampai 24 jam. Nah, maka diketahui ya, maka yang kemarin dan sekarang ini haid. Haid. Jadi selama darah itu belum mencapai jumlah 24 jam, maka dia tidak dihukumi apa? Haid. Wa ghalibuhu, dan keumuman darah haid itu situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Ada wanita yang biasanya haid 6 hari, ada yang biasanya 7 hari.
Normalnya gitu. Ya, normalnya gitu. Cuma kalau misalkan wanita itu sudah misalkan menggunakan KB, ini biasanya ya, menggunakan KB, itu jadi headnya nggak normal. Ya, entah menggunakan KB atau mungkin karena penyakit, itu headnya nggak normal jadinya. Tapi normalnya wanita itu headnya 6 sampai 7 hari. Wa aktsaru dan maksimal. Kalau maksimalnya khamsata asyara yauman, ada 15 hari. Maka kalau ada darah yang keluar, darah keluar dari hari pertama metu terus, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 15 hari. Hari ke-16 masih keluar. Maka kita ketahui dia sedang mengalami istihadah. Istihadah itu apa? Istihadah itu berarti dia adalah wanita yang head dan juga darah rusaknya tercampur. Ya, maka kalau mengalami istihadah, dia lihat dari wujud darah. Dia lihat dari apa? Wujud darah. Kalau dia biasa menekan, oh iya, selama misalkan keluar darah 20 hari terus berhenti, maka dilihat, oh iya, saya lihat itu 5 hari memang darahnya apa? Gelap. Tapi habis itu hari ke-6, hari ke-7, sampai akhir itu darahnya merah. Maka kita ketahui, maka darah yang hitam itu dihukumi haid. Maka 5 hari itu memang haid. Sisanya berarti bukan haid. Berarti sholat yang dia tinggalkan sejak tanggal 6 sampai tanggal 20 diqadha semua. Loh, berat ya. Memang seperti itu wanita. Baru diketahui dia bukan haid atau enggak itu ketika sudah habis 15 hari sejak darah keluar. Sebelum habis 15 hari, hukum asalnya dianggap dia haid. Hukum asalnya. Ya, jadi nggak dianggap apa? Istihadah. La ilaha illallah. Baik. Apa hal ini? Jadi intinya nanti kalau misalkan ya yang kepingin murajaah maneh silakan dilihat videonya lengkap di YouTube Fikigram ya. Di pembahasan Ibanah wal Fadhah. Aqallu tuhri ya. Sekarang batas minimal suci. Nah, kalau tadi batas haid, masa waktu haid, sekarang adalah masa suci. Beliau mengatakan qala aqallu tuhri bainal haidataini. Batas minimal suci bainal haidataini antara dua masa haid. Wa ghalibuhu dan umumnya, wa aktsaruhu dan maksimalnya. Sekarang beliau mengatakan qala aqallu tuhri minimal suci bainal haidataini antara dua masa haid. Ya, dua masa haid adalah khamsata asyara yauman 15 minimal. Masa suci antara darah haid pertama dengan haid kedua itu minimal 15 hari. Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Maka misalkan wanita haid tanggal 1, sekarang misalkan tanggal 1 bulan apa lagi? Juli ya? Juni atau Juli? Juli ya? Misalkan tanggal 1 Juli. Ya, misalkan tanggal 1 Juli keluar darah sampai tanggal 5. Terus suci, bersih. Itu berarti haid pertama. Habis itu keluar darah lagi di tanggal 25. Berarti dari tanggal 5 berarti tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jarak antara head tadi terakhir, head terakhir dengan head terbaru itu 20 hari. Maka darah yang keluar di hari ke-25 dihukumi head berikutnya. Dihukumi apa? Head berikutnya. Kenapa? Karena jarak antara darah head ini 15 hari. Lebih dari 15 hari. Ya. Makanya beliau mengatakan batas minimal suci adalah 15 hari. Tapi kalau misalkan ya, kurang dari 15 hari, misalkan apa? Dia head di tanggal 1 Juli, berhenti tanggal 5. Berhenti tanggal 6 lah sudah habis. Tanggal 6 sudah suci. Maka tanggal 6 suci. Kemudian tiba-tiba keluar darah lagi, misalkan di tanggal 15. Di tanggal 15. Nah, kita tahu dari tanggal 6 sampai tanggal 15 itu enggak ada 15. Enggak ada 15 hari kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuma 10 hari. Maka darah kedua ini masih belum ketika pertama kali muncul tidak dihukumi darah haid. Terus darah apa? Darah fasad, darah istihadah, darah rusak. Jadi dia dianggap suci, enggak dihukumi haid.
Wa ghalibu dan umumnya arba'atun wa ishruna yauman. Umumnya adalah arba'atun wa ishrun itu 24 yauman hari. Au salasatun wa ishruna yauman atau 23 hari. Tergantung kebiasaan haidnya berapa. Kalau kebiasaan haidnya 6 hari berarti ya 24 sucinya. Kalau kebiasaan haidnya adalah 7 hari maka sucinya adalah 27 hari. Wala hadda li aktsari dan tidak ada batas maksimal. Karena apa? Karena bisa jadi wanita habis haid suci selama 1 tahun bisa jadi. Maka nggak ada batas maksimal. Nah, pembahasan terakhir, aqallu zamani nifas. Sekarang pembahasan nifas. Ini habis ini pembahasannya mudah kok. Iki mang sing rada. Padahal ini goreng dirinci ya. Ya enggak, insya Allah mudah, semuanya mudah. Ya, cuma ini kan kita baca dari luar saja. Aqallu zamani nifas, batas minimal waktu nifas, wa ghalibu dan umumnya, wa aktsaru dan kebanyakan. Aqallu zamani nifas, batas minimal masa nifas lahdhatun sebentar. Dalam artian bisa jadi wanita itu habis nifas keluar darah langsung bersih. Ya, langsung bersih. Ya. Sampai 60 hari bersih. Bisa jadi. Makanya bisa jadi ya habis itu ya langsung bersuci. Wa ghalibuhu dan umumnya arba'una yauman adalah 40 hari. Umumnya 40 hari. Wa aktsaru dan maksimal situna yauman adalah 60 hari. Maka kalau misalkan ada wanita nifas, darahnya keluar sampai 80 hari. Misalkan sampai 80 hari, maka kita katakan dia wanita yang istihadhah nifas. Gimana akhirnya? Ya dia membedakan darah. Dia membedakan apa? Darah. Kalau nggak bisa membedakan darah, ya dari waktu dia nifas sebelumnya itu berapa hari nifasnya? Ya dengan apa? Dengan masa, dengan waktu. Nah, sekarang sudah selesai membahas yang ribet-ribet. Sekarang lebih mudah. Ketika wanita haid dan wanita nifas, ada hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan. Sama seperti orang junub, sama seperti orang hadas. Tapi wanita yang haid, wanita nifas yang dilarang lebih banyak. Hadas yang dilarang ya, cuma sholat, tawaf, menyentuh mushaf, ya, menyentuh Al-Qur'an, ya, membawa Al-Qur'an 4. Ya nggak boleh 4. Junub ditambahi. Kalau orang junub, maka dia nggak boleh diam diri di masjid. Ya kan? Nggak boleh juga membaca Al-Qur'an kalau junub. Ya. Junub, iya. Iya, junub itu ya mimpi basah gitu, keluaran mani. Maka jadi 6. Ya. Nah, kalau orang haid, wanita haid, maka ada tambahan lebih banyak. Maka beliau mengatakan qala ma yahrumu, apa-apa yang haram bil haidhi dengan haid wan nifasi dan nifas. Beliau mengatakan yahrumu haram bil haidhi dengan haid wan nifas dan nifas ahada asyara syai'an, ada 11. Kalau laki-laki yang junub tadi cuma 6 ya. Cuma 6. Sebenarnya ada juga yang lain misalkan tolak, tapi ya, kita bahasakan 6 saja lah supaya lebih mudah. Kalau wanita haid ada 16. Ya 16 sampai 11. Yang pertama as-shalatu salat. Wanita haid haram hukumnya salat. Wanita haid haram hukumnya salat. Yang kedua wa tawaf. Wanita yang haid haram hukumnya tawaf. Ya dalilnya apa? Ya kias pada sholat, yang kias pada junub. Wa masul mushaf, yang ketiga membawa mushaf. Ini juga menyentuh mushaf, menyentuh mushaf. Maka ini juga apa? Haram hukumnya. Yang keempat wa hamluhu, dan membawa mushaf. Dan membawa apa? Mushaf, ini juga haram hukumnya. Dan kemarin sudah kita bahas tentang masalah bagaimana kalau mushaf elektronik. Ada di Quran, ada di HP atau ada di tab atau ada di apa? Kemudian kita sentuh, kita katakan ini hukumnya nggak seperti mushaf. Yang kelima, walubathu, berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Ya, berdiam diri di dalam masjid. Nah, maka ini juga diharamkan bagi wanita yang haid dan juga nifas. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Biqasdil qiraah, dengan maksud membaca. Sama seperti laki-laki junub, orang junub. Membaca Al-Quran juga diharamkan bagi wanita haid dengan maksud membaca. Kalau maksudnya hanya zikir, ya zikir, misalkan zikir mau tidur membaca muawwidzatain, maka ini tidak dilarang. Ya.
Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan dia seorang ustadzah, guru Quran, guru ngaji misalkan. Ya. Dia kan nggak mungkin nggak baca Quran, guru ngaji. Ya, karena harus dikte anak-anak. Maka kita bisa mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwanya kalau ada kebutuhan untuk taklim, semacam taklim, ya, maka ini diperbolehkan sebatas kadar kebutuhannya saja. Kita bisa mengambil pendapat ini. Sebagainya ini di luar dari madzhab Syafi'i, nggak ada masalah, karena ada kebutuhan. Ya, nah, kalau misalkan gitu, terus gurunya terus gak ngajar, muridnya siapa sing ngajari kan? Akhirnya jadi eman, ya. Pendidikan akhirnya terlewatkan. Kemudian berikutnya ini yang kelima, yang keempat, 5, 6. Saya ke 7. Yang ke-7 wasaum, puasa. Wanita haid nggak boleh puasa. Baik puasa sunnah atau puasa wajib. Dan sholat tadi sama, sholat sunnah, sholat wajib. Tawaf juga sama, tawaf sunnah atau tawaf wajib. Yang ke-8 wat talak dan talak. Maksudnya apa? Wanita haid haram talak, wanita nifas haram talak. Maksudnya adalah diharamkan bagi laki-laki mentalak wanita ketika istrinya itu sedang haid atau sedang nifas. Diharamkan. Tapi kalau jatuh talak, talaknya sah. Cuma laki-lakinya berdosa. Nah, ini kadang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Kadang talak sakarepe wis gak peduli, karena memang talak biasanya pas muring-muring tak apa wis gak peduli kamu haid bang tak. Nah, tak talak gitu dan sudah ya. Ya. Dan maka talak ini diharamkan ketika apa? Ketika haid atau nifas. Kemudian apa? Yang ke 7, 8, 9. Yang ke-9 wal murur, dan lewat, sekedar lewat ini. Fil masjid, di masjid, inda khaufit talwith, inda ketika khaufi khawatir atau maka gak apa-apa. Enggak kerekam kok. Maka diharamkan wanita cuma lewat saja. Nah, atau misalkan ini masalahnya. Apa hukumnya wanita haid lewat? Lewat itu berarti kok lawang gini metulang kono, melaku terus. Enggak meneng ya, enggak berhenti. Maka dilihat. Kalau dia merasa aman, darahnya enggak ngotori masjid. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada pembalut dan seterusnya. Kalau dia merasa aman, dia nggak akan mengotori masjid dengan darahnya, boleh. Dia lewat aja tapi, bukan diem. Kalau diem nggak boleh. Tapi kalau dia khawatir darahnya nanti ndrodos, karena mungkin sedang banter-banter gitu ya, maka diharamkan juga. Diharamkan. Kalau lewat aja. Kemudian yang berikutnya, yang ke 10 ya, wal istimta'u, ya, dan bercumbu. Bima dengan anggota tubuh baina surroti antara pusar warukbati dan lutut. Ini juga diharamkan. Ya, ketika wanita sedang haid ataupun sedang nifas. Ya, kenapa? Karena sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak terjadi jima. Ya, supaya tidak terjadi jima, dan jima diharamkan ketika wanita haid ataupun nifas. Baik, kemudian yang terakhir wat taharatu, dan bersuci biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Maksudnya apa? Misalkan wanita mandi, ya padahal dia masih haid ini, darahnya masih keluar, terus adus wowong, ya gerujukan, keramasan. Ditakoi, loh ngapa dek kok wis adus? Ya nggak apa-apa, saya ingin mensucikan haid saya. Padahal darahnya masih keluar. Kita katakan ini berdosa, haram hukumnya. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan syariat. Wis ngerti cek haid itu ya gak oleh adus, kecuali apa? Sudah berhenti darahnya. Ini kok malah dibuat mandi, koyok nantang syariat. Nah, pokoknya aku adus, kan gitu, kayak seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan niatnya selain ibadah, misalkan apa? Dia mandi, ditanya kenapa mandi? Yo soalnya sumuk misalkan. Sumuk maksudnya ya wis awalnya cuaca nggak enak, ya. Atau misalkan Ya dia mandi karena bukan niat ibadah. Nah, kita katakan boleh, nggak ada masalah. Bukan niat apa? Ibadah. Mungkin demikian. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pembahasan salat. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam.